Saat patroli kita lewat jembatan Juanda itu, di sana itu ada sosok putih gitu ya. Dia dibungkus kain kafan. Buat pemirsa yang sering menonton peristiwa-peristiwa berbau-bau kriminal atau kegiatan-kegiatan kepolisian menangkap penjahat di jalanan, mungkin tidak asing lagi nih dengan sosok yang saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancari langsung. AKP Winam Agus. Pak Winam. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak ya. Apa kabar Pak? Ya. Baik-baik ya. Baik Pak. Baik. Pak Winam ini sekarang bertugas di Wakasat Samapta ya Pak ya? Ya, betul. Polres Metro Depok. Oke, bisa ceritain Pak, Wakasat Samapta tuh tugasnya apa sih? Ya, selama ini sebelumnya saya ada di tim Jaguar, mungkin familiarnya masyarakat itu ya. Iya. Setelah itu ganti nama diputuskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa nama tim-tim di seluruh jajaran Polda Metro Jaya itu dilebur menjadi satu nama, yaitu tim patroli perintis presisi. Kami berubah namanya sekitar tahun 2021. Tahun 2022 saya bergeser dari tim itu, karena dari Jaguar ke tim perintis presisi itu kira-kira sudah 7 tahun, 8 tahun saya di tim khusus tersebut. Akhirnya saya pindah ke Polsek Beji, dan sudah setahun ini juga saya kembali ke Polres Metro Depok di Wakasat Samapta. Tugasnya pembinaan terhadap anggota Sat Samapta. Awal cerita mula bisa terjun ke dunia pemberantasan kejahatan di jalanan tuh seperti apa sih Pak ceritanya? Ya kalau ceritanya mungkin kita flashback ke belakang ya, tentunya sebuah perjalanan yang panjang. Tahun 2014 mungkin di Depok ini marak dengan aksi-aksi pembegalan atau 365. Bahkan dulu itu tahun 2014 itu sampai timbul korban jiwa. Akhirnya pimpinan Bapak Kapolres saat itu memerintahkan saya melalui Bapak Kabak Op untuk membuat satu tim. Gitu. Tim itu kami rekrut orang-orangnya dari setiap satker yang ada di Polres. Tentunya anak-anak yang muda, berjumlah 30 orang. 30 orang ini kami latih secara otodidak. Dia berlatih fisik, speed march, jalan jauh, sampai dengan penggerbekan, komunikasi kepada orang, supaya apa? Supaya tidak menyalahi aturan SOP, gitu ya. Tentunya mengedepankan tindakan-tindakan humanis. Setelah kami sudah 2 bulan saat itu berlatih, tim ini apa namanya? Kan itu kan pimpinan. Belum ada namanya tuh Pak ya? Belum ada namanya. Akhirnya kami namakan tim Jaguar, pimpinan merangkum nama Jaguar dengan arti apa? Arti penjaga gangguan anti kerusuhan. Oh, Jaguar itu singkatan ya Pak? Betul. Jadi saya kira nama binatang tertentu. Cepat. Memang simbolnya binatang, Jaguar. Tapi itu ada kepanjangannya. Itu oleh pimpinan dipanjangin menjadi penjaga gangguan anti kerusuhan. Berkiprahlah itu mengatasi di mana ancaman kejahatan jalanan itu saat itu sedang marak. Apa teknis bekerjanya untuk menekan kejahatan ini? Ya kami patroli di ruang-ruang kosong, di jam-jam malam yang rawan, agar tidak terjadi kasus-kasus pembegalan tersebut. Dalam perjalanannya ya tidak hanya kasus pembegalan yang kami atasi, kasus tawuran, kasus kejahatan jalanan yang lain, kasus-kasus yang ada di masyarakat secara cepat harus kami tangani. Tawuran antar warga, tawuran antar geng motor. Dan alhamdulillah mungkin karena diliput oleh salah satu media, dan kami akhirnya menjadikan familiar di masyarakat Kota Depok. Dianggapnya mungkin
berhasil saat itu. Nah, kami akhirnya dikenal oleh masyarakat, tim kami dikenal oleh tim masyarakat Kota Depok. Dengan nama saya mungkin orang sudah di keluar kepala, setiap ada kejadian kami turun, bisa menyelesaikan, itu tolak ukur keberhasilan. Menurut masyarakat, bahwa apabila ada suatu kejadian, entah massal atau individu melakukan kejahatan, kami hadir, kami bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau ada unsur pidana ke jalur hukum, ya kita masukkan ke sana. Tapi apabila bisa diselesaikan dengan damai, musyawarah, ya kita selesaikan dengan cara damai. Pak Winam, awal mula bisa tampil di televisi itu ceritanya gimana sih, Pak? Saya tidak menyangka juga. Ya, pada saat itu kami bekerja seperti biasa, antisipasi kejahatan malam hari. Begitu kita tim Jaguar sudah terbentuk, Pak? Ya, sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Ya, terbentuk. Kan kita berlatih dulu ya, dari berlatih otodidak, akhirnya kita berlatih CRT, Skibi, nah, gitu kan. Akhirnya kita dilengkapi lah dengan peralatan kendaraan, motor dan mobil kendaraan tersebut. Akhirnya perlengkapan diri kita. Alhamdulillah kita dulu diberi penghargaan dari Bapak Kapolri. Di sana kami diberikan peralatan betul-betul yang mumpuni gitu. Dari persenjataan sampai dengan kendaraan ini. Akhirnya dengan peralatan kendaraan tentunya kamu mengasah diri, berlatih yang baik, yang saya katakan tadi. Komunikasi dengan warga, komunikasi dengan masyarakat, berlatih penanganan penggerebekan, berlatih penanganan kerusuhan. Kami latih semua. Sehingga saat kita menghadapi tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi disangkanya tidak berimbang dalam penanganan permasalahan, harus betul-betul saya bisa diterima, memuaskan kepada pelapor atau korban. Tadi kalau saya dengar memang latihan untuk tim Bapak ini kayaknya berat juga, Pak. Ada latihan fisik. Itu polisi khusus, Pak ya? Atau ada latihan khusus? Atau tidak semua polisi bisa bergabung tim Jaguar itu, Pak? Memang waktu itu kami berlatihnya dengan apa ya, istilahnya pelatihnya itu dari Korbrimob gitu. Dari Korbrimob menembak taktis, menembak barikade, sampai kami berlatih Skibi. Skibi itu close quarter battle ya. Ya, pertempuran jarak dekat gitu kan, istilah-istilah itu ya. Waktu itu kami berlatih di Megamendung, dipandu semua oleh dari tim pasukan Polri yang dibanggakan, yang kami banggakan yaitu pasukan Korbrimob. Itu yang selalu membimbing kami dalam hal latihan. Untuk public speaking ya, untuk kita bicara, kita tidak mesti kaku dalam aturan kepolisian yang kami pakai, tapi kami kembangkan. Tapi tidak jauh mengacu kepada protap-protap yang ada di kepolisian. Satu contoh, kan dari kita menghadapi orang mungkin selamat malam, kan gitu kan. Bisa saya periksa mungkin kelemahan Bapak, kan gitu. Kami kembangkan itu supaya tidak terlalu kaku gitu. Itu ada pelatihannya, Pak ya? Ya, itu ada pelatihannya dari kami sendiri. Iya, dari kami sendiri. Jadi kalau akhirnya, halo selamat malam, kok malam-malam ada di sini? Sedang apa? Boleh saya periksa? Kan gitu kan. Ini kan mengacunya kepada SOP tadi. Ya, kalau di kepolisian begitu, tapi kami kembangkan. Sehingga apa? Supaya kita lebih bisa dekat dengan masyarakat. Dari bahasa komunikasi itulah kami menjadi friend, menjadi orang bersahabat gitu kan. Tapi kalau yang kaku gitu ya, agak kaku, takut kami ada kendala dalam komunikasi. Ya kan? Orang tidak korporatif takut saya. Kalau kita bersentuhan, kita rangkul, akhirnya orang akan istilah menyambut kedatangan kami. Pak Winam kan juga kalau patroli kan diliput di videokan gitu ya. Bahkan ada stasiun TV yang sempat ikut. Itu beneran apa settingan sih, Pak? Wah, iya. Jadi selama 8 tahun kamera ini selalu mengikuti saya. Bayangin aja, semana saya beroperasi, kemana kami bertugas. Dan saat kami bertugas, patroli menemukan sebuah kejadian, sebuah tindak pidana terjadi di lapangan, tidak ada settingan, tidak ada skenario. Natural, Pak ya? Natural, real. Gimana kami bisa menemukan semuanya di
atur-atur, nggak bisa. Gimana? Bagaimana kalau orang tahu kalau itu diatur? Jangan memang orang banyak berpendapat seperti itu. Settingan tuh 86. Itu diatur itu. Kami tidak mengatur itu semua. Memang kehidupan malam itu banyak yang terjadi, tapi orang tidak tahu. Kan orang banyak yang tidur kan? Iya. Kayak gitu kan nggak tahu. Sehingga begitu dia melihat tayangan kami, seakan-akan settingan. Padahal kehidupan malam itu apapun bisa terjadi. Dan bisa kami temukan saat itu. Karena aktifnya kami bergerak. Kami bergerak itu dalam satu malam bisa 50 kilo. Karena tidak berhenti. Di Depok aja tuh Pak? Di Depok aja. Bergerak ke sini. Cimanggis, setelah ke Cimanggis kami ke Citayam, setelah Citayam kami ke Sawangan. Setelah itu ke Sawangan kami ke Beji. Bergerak dari jam 00 sampai dengan tidak ditentukan. Kalau situasi aman, landai kami sampai setelah subuh. Itu kami selesai untuk bergerak. Itu pasti ketemu Pak yang aneh-aneh gitu, orang lagi nongkrong di jalan gitu. Kita berharapnya sih tidak ketemu, situasi aman. Tapi seringnya ketemu. Jadi ketemu sering sesuatu yang di pandangan kita tidak layak untuk orang-orang itu lakukan. Satu contoh kumpulan minuman keras harus kita tegur. Efek minuman keras nggak baik. Bisa orang melakukan lupa, terpengaruh. Bukan lupa ya, terpengaruh oleh minuman itu bisa out of control ya, di luar kendali gitu kan. Nah, kami ingatkan untuk dihentikan dan pulang. Keluarga sudah menunggu di rumah. Kan gitu kan. Nah, kalau kita tiba-tiba menemukan tawuran saat kita perjalanan, ya sudah, harus kita selesaikan. Dan kita itu harus menangkap pelaku-pelakunya. Tidak hanya untuk sekedar menghalau. Kalau menghalau, besok dia berbuat lagi. Bukti-buktinya sudah harus ada. Kalau di Sawangan suatu tempat itu ada kejadian itu, pelaku-pelakunya kami amankan, kami kejar, kami amankan, kami serahkan ke Polsek Sawangan. Kami tidak membawa ke Polres Metro Depok, terlalu jauh kan. Nah, bahkan di Sawangan itu juga ada titik namanya Jalan Raya Sawangan itu aksi balap liar. Di sana sempat anggota saya terjatuh sampai patah kakinya juga. Korban dari pengejaran terhadap aksi balap liar. Dan itu sebuah resiko, tidak membuat mereka patah semangat. Itu yang luar biasa tim ini. Pak, sekarang di Perintis Presisi ya? Ya. Itu perbedaannya apa sih Pak Winam dengan tim sebelumnya? Atau hanya berganti nama aja? Nah, betul sekali. Jadi masyarakat ini kan seakan-akan Jaguar dibubarkan berbeda dengan wajah baru Perintis Presisi. Jaguar dan Perintis Presisi adalah sama. Orang-orangnya sama. Timnya sama, peralatannya sama. Cuma kalau dulu itu berpakaian taktikal. Gagah seakan-akan. Berpakaian dinas lebih gagah kami. Uniform kami yang kami banggakan. Oh, jadi sebelumnya Bapak memang kalau saya lihat di TV saat tim Jaguar tuh lebih banyak pakaian taktikal Pak Iya, ya? betul. Ini sekarang pakaian dinasnya. Iya. Alasannya apa sih Pak Winam kok harus pakai pakaian dinas sekarang? Saya menebak-nebak aja ya. Mungkin tim di setiap Polres di jajaran Polda Metro Jaya ini kan berbeda-beda. Kadang berpakaian yang berbeda-beda. Ini mungkin pimpinan ada kekotak-kotaan. Ada individual ya. Beda-beda gitu Beda-beda ya. Akhirnya pimpinan menyamakan. Harus berpakaian dinas dan namanya sama. Saat kita menjadi tim Perintis Presisi, kita pelatihan lagi di Lido sana 2 minggu. Persamaan persepsi. Di-upgrade lagi nggak sih Pak? Ya itu di-upgrade dari kita mau latihan bela diri lagi, menembak lagi, public speaking lagi, berbicara dengan masyarakat yang baik, tentang aturan-aturan yang hukum-hukum pidana, yang masuk apa enggak, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Apalagi melihat kalau menangani kasus-kasus tawuran yang kita temukan. Kadang anak-anak sekarang kan itu anak-anak di bawah umur semua. Pelajar kebanyakan ya Pak? Pelajar. Jadi dia tuh tidak ada jerahnya, kadang karena berlindung di aturan di bawah umur ini. Ada undang-undang di bawah umur tadi kan. Nah, sehingga Pak, sebetulnya 80-70% pelaku-pelaku di Depok ini sudah pernah kami amankan. Terus berulah lagi mereka? Berulah kembali. Karena apa? Saat kami amankan, itu dia tidak terbukti membawa senjata tajam. Senjata tajamnya mungkin di sekeliling dia sudah dibuangin. Hanya 1-2 yang membawa yang ketanggor kita gitu. Nah, 1-2 itulah yang kena. Bisa diproses hukum.
Tapi yang lain mungkin 10 orang, 20 orang yang kita amankan. Kita panggil orang tuanya, gurunya, membuat surat pernyataan. Akhirnya dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dia dipulangkan. Nah inilah, tapi tidak ada efek jera. Masyarakat tidak mengerti bahwa penanganannya di undang-undang di bawah umur itu seperti itu, sehingga maunya masyarakat itu langsung ditahan kan begitu kan. Ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kamu memaklumi gitu loh. Tapi juga tidak bisa begitu dalam pengamanan terhadap anak-anak di bawah umur gitu. Ini harus peran serta masyarakat, keluarga, ya kan, dan di sekolah. Harus semua antisipasi pembinaan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya ya tawuran, aksi tawuran tersebut. Pak Winam, total anggota berapa Pak? 20. 20? Ya. Nggak bisa nambah itu? Apa 20 itu sudah punya kekuatan besar. Apa memang segitu Pak? 10 satu malam. 10 satu malam. Sistem rolling. Oh, ganti-ganti ya? 24 jam ya ganti, besok lagi. Ini kan untuk mengatasi kelelahan. Jadi tapi motivasi tidak pernah luntur untuk mengatasi aksi-aksi tawuran, aksi-aksi kejahatan di Kota Depok. Ada SOP-nya nggak sih Pak dalam tim presisi bertindak? Mungkin tidak boleh menembak atau mungkin tidak boleh apa? Ada SOP khusus Pak? Semua di aturan kepolisian mungkin ada. Pasti ada seperti itu. Yeah. Selama pelaku kejahatan, pelaku tawuran tidak mengancam jiwa petugas kepolisian, tidak mengancam jiwa masyarakat, ya tentunya kita lakukan tindakan yang terukur, tidak sembarangan gitu ya. Tapi apabila mereka betul-betul mengancam jiwa kita, mengancam jiwa masyarakat ya mau bisa nggak mau ya. Dan itu pun pernah terjadi. Pernah terjadi di kasus curanmor. Oke. Pak Winam di Polres Depok sudah hampir 20 tahun mungkin ya? Saya dari tahun 2004 dan 20 sekarang tahun ya? 20 tahun. 20 tahun. Betul. Ada nggak Pak pengalaman unik selama Pak Winam mungkin berpatroli atau mengejar pelaku kejahatan yang sampai sekarang Pak Winam nggak bisa lupa nih terhadap peristiwa itu? Iya banyak sekali hal-hal yang unik. Tapi mungkin yang sedikit menarik itu ya saat patroli kita lewat jembatan Juanda itu, di sana itu ada sosok putih gitu ya di pinggir jalan gitu kan. Akhirnya kami putar balik sehingga saya samperin di situ. Ternyata ya anak-anak berpakaian pocong. Bayangin aja. Sosok putih. Sosok putih itu dia dibungkus kain kafan dengan diikat, jalannya loncat-loncat gitu kan. Oh iya? Iya. Itu untuk apa kan gitu kan? Saya tanya kan, ada itu ditayangkannya. Untuk apa? Ya untuk menakuti masyarakat. Bayangin aja, orang yang lewat. Begitu ditengok, tapi ya karena masyarakat itu nggak ada nengok dia, karena merasa takut kan. Jadi begitu lewat itu bukan balik kan, orang menambah kecepatan kan. Nah kalau kita kan tidak kan itu. Malah didatengin ya? Iya malah kita datengin. Ternyata manusia beneran ini. Iya manusia bener, anak-anak coba kan itu kan. Jadi bagaimana kalau itu pengendara motor punya penyakit jantung, atau pengendara mobil itu punya penyakit jantung, kan juga membahayakan kan. Akhirnya anak itu di lokasi itu saya suruh buka itu kainnya yang putih itu, dan saya suruh kami antar pulang ke rumah. Dia tujuannya nakut-nakutin atau ada konten Pak di situ? Kira-kira ya saya kurang tahu saat itu ya, udah kejadian lama itu, mungkin ya bisa jadi untuk konten dia. Pak Winam, tapi memang berbicara soal Depok itu ada aja Pak ya yang unik. Tidak hanya satu itu, ada lagi. Apa tuh Pak? Ganti tuyul coba. Tuyul. Di mana itu Pak Winam? Kalau nggak salah di daerah Citayam itu. Kalau nggak salah. Jadi begitu ya sama gitu Bang, lu kok ada botak-botak kan gitu kan. Mohon maaf ya, apa istilahnya rambutnya nggak ada gitu kan. Duduk di sebuah jembatan juga. Ya begitu kita samperin malah lari dia kan, keluar. Akhirnya bisa kita kejar. Ya gitu. Orang pengendara sudah berbicara ke kami. Nakutin kami itu Pak.
Beberapa malam ini ada di sini gitu. Tapi orang tidak berani untuk datang ke situ kan, gitu kan. Mungkin ya itu tadi, jangan-jangan itu bener kan gitu kan. Iya. Kalau orang kan kalau bener kan ya takut juga. Tapi gitu. Implikasinya mungkin bisa berbahaya Pak ya, buat keselamatan. Ya, itu tadi tadi. Pak Winam singgung, Iya. orang jantung, orang ketakutan ngebut, Iya, jadi mungkin betul. kecelakaan. Jadi ada beberapa cerita yang mistis-mistis itu yang dihembuskan oleh masyarakat. Satu contoh, dalam satu rumah ada suara orang minta tolong, pada rumah itu kosong, akhirnya kami datangi, tidak ada. Pak Winam dapat laporan gitu juga, ada orang ketakutan. Iya, semua ada. Jadi di pinggir jalan itu orang mendengarkan sesuatu, suara-suara minta tolong di salah satu rumah yang gelap, kosong, gitu. Akhirnya masyarakatnya minta untuk ngecek ke sana. Minta bantuan tim Bapak? Minta bantuan saya. Saya yakinkan kepada dia, itu rumah kosong, mana masuk akal kalau rumah kosong ada suara-suara. Kan nggak mungkin ada orang. Tapi karena saya harus melayani kan, merespon laporan dia, bahwa dia yakin di sana ada suara-suara. Oke, mari kita buktikan. Bareng-bareng kita masuk. Ajak tuh orang juga tuh Pak ya? Maksudnya supaya nemenin saya juga. Supaya nggak saya sendiri. Kalau saya sendiri ya deg-degan juga. Kan kita saya juga, kira malah berani Pak polisi gitu. Berani. Tapi ajak dia juga lah ya. Ajak dia untuk memastikan bahwa pendapat dia tidak benar kan itu. Gitu. Berarti itu Pak Winam sehari bisa terima berapa laporan Pak? Ya banyak, cuma yang beberapa diekspos. Ya, tentunya ada beberapa yang mesti harus saya respon betul. Karena kadang kita respon tapi tidak ada, dan bentuk laporannya itu kadang ada yang dikecewakan sama tetangga gitu kan, bikin ribut tetangga, tetangga itu keberisikan gitu kan. Nah, saya arahkan ke RT RW-nya lah, selesaikan dulu dengan lingkungan. Jangan nggak langsung ke saya. Tapi kalau memang tidak bisa ya baru saya. Laporan teraneh apa yang Pak Winam pernah terima gitu dari masyarakat ke tim presisi? Ini aneh atau absurd banget nih laporan gitu? Apa Pak? Ya, mungkin selama cerita nih Pak. Ya tentunya ada aja. Cuma yang mungkin saya sudah terlalu banyak mungkin lupa ya. Terlalu banyak mungkin sudah lupa lah. Tapi semua kami respon dengan baik. Selama kami bisa merespon dan memang betul-betul itu kadarnya betul-betul meresahkan masyarakat atau justru bisa membahayakan masyarakat pasti kami respon. Artinya semua laporan pasti Pak Winam terima ya? Iya. Cuman dipilih-pilih juga gitu, mana yang layak, mana yang bisa direspon. Pak, tim perintis presisi ini sehari bisa berapa lokasi Pak yang didatangi? Ya, kalau sekarang sudah kan ada telepon 110. 110 itu masyarakat kita berikan nomor 110 langsung terpusat dari Mabes Polri. Apabila di Depok nanti diarahkan ke Depok. Ya, di Depok ini akhirnya ditujukan yang terdekat. Jadi umpama 110 di lokasi di Sawangan. Nanti diarahkan ke Polsek Sawangan. Gitu yang sekarang sudah terjadi. Jadi tidak semua di full di perintis presisi atau di Polres Metro Depok ya, sudah mana yang terdekat sehingga lebih cepat penanganannya. Gitu. Berapa kecamatan Pak Depok total Pak? Ada 7. 7 ya? Iya, ada 7 kecamatan. Kalau tidak salah ya. Kalau kecamatan bukan kecamatan ya, tapi Polseknya Polsek ya. Kalau 7 ya? kecamatannya mungkin ada lebih ya. Seperti Cimanggis kan ada Cimanggis dan Tapos. Kalau Sawangan ada Sawangan dan Bojongsari. Tapi sementara Polseknya itu masih ada 1 di Sawangan atau di Bojongsari. Cimanggis baru ada 1, Tapos yang belum ada. Nah, itu ada 7. Daerah mana nih yang Pak Winam paling sering dapat laporan terjadinya mungkin ada keresahan masyarakat di antara 7 polsek ini? Jadi sekarang kan maraknya itu tentang tawuran anak-anak di malam hari. Tidak hanya di Depok, mungkin di wilayah-wilayah yang lain juga ya. Sekarang lebih lokasi Depok itu marak itu ada di Citayam, di Pancoran Mas. Pancoran Mas. Di Pancoran, di Polsek Pancoran Mas, wilayah hukum Polsek Pancoran Mas di Kecamatan Pancoran Mas kan itu ya. Jadi sering kami temukan di sana aksi-aksi tawuran. Fenomena ini sepertinya di mana-mana ada. Jadi mereka berjanjian lewat medsos, saling tantang-menantang gitu kan.
Akhirnya kita akhirnya terpanggil juga. Hmm. Kita itu punya tim, namanya tim, beberapa teman itu punya akun untuk yang bisa menjejak mereka. Fake akun atau akun? Ya kalau dikatakan seperti itu. Jadi kalau tidak Hmm. seperti itu kita nanggorin sulit, Hmm. gitu kan? Hmm. Kalau tiba kita jalan terus ketemu orang melakukan tawuran itu sulit, Hmm. karena dia bisa berpindah-pindah. Hmm. Akhirnya kita punya akun. Hmm. Akun ini memantau kegiatan mereka. Hmm. Oh, dia mau janjian di mana? Janjian sama geng ini, mau janjian tawuran dengan geng ini. Di mana lokasinya? Di Cipayung, ada di Kali Licin. Nah, ini kita bisa Didatengin tuh. kita bisa deteksi dia. Hmm. Kita cegah sebelum itu terjadi. Hmm. Gitu. Atau lebih dalam lagi, tidak ada pencegahan. Saat dia datang dengan peralatan tawurannya, senjata tajam, kita amankan dia. Hmm. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa menjabarkan laporan masyarakat bahwa ini bisa dipidanakan. Dengan membawa senjata tajam udah kena undang-undang darurat kan sudah. Nah, ini yang kami lakukan. Betul-betul untuk menekan, untuk mengurangi aksi-aksi tawuran di Kota Depok ini. Oh, berarti artinya polisi sudah punya data dong, Pak? Kelompok-kelompok mana Ya aja sudah, yang... semua punya data, sudah kedeteksi semua mereka-mereka. Cuma itu tadi, mereka masih anak-anak muda, efek kedepannya dia tidak pikirkan. Bagaimana dampak dari tawuran itu kan bisa menjadi korban dan bisa juga ngorbanin orang. Maksudnya ngorbanin bisa melukai orang kan. Nah ini efeknya dia tidak pikirkan. Dia hanya menganggap bahwa di antara kelompoknya ini supaya dia anggap oke dia. Kan gitu kan. Supaya dianggap hero. Kalau dianggap hero paling jago, nanti dia akan diagung-agungkan, difavoritkan di kelompok tersebut. Bangga tuh dia ya, dibanggakan seperti itu. Padahal sebenarnya salah caranya. Itu salah sekali. Kan gitu. Berarti ada paradigma yang salah juga ya, mungkin di level pemuda. Betul, ini karena mungkin banyaknya medsos yang mengupload ya aksi-aksi tawuran. Kemarin sudah dijejak oleh Polda Metro Jaya, oleh Cyber Polda Metro Jaya. Orang-orang yang punya akun, orang yang menyebarkan akun tawuran diamankan. Yang sekedar repost doang, Pak? Ya betul, yang sekedar merepost, karena mereka itu rata-rata admin dari kelompok tersebut. Jadi adminnya dia. Bukan warganya yang ngeviral gitu, bukan, Pak? Bukan, dia admin. Tapi juga mencari follower untuk membesarkan kelompoknya juga. Gitu kan. Itu rata-rata itu. Dan memang ada juga sekelompok masyarakat yang dengan sengaja mengupload setiap ada tawuran, diviralkan. Kan gitu kan. Itu tujuannya mengambil follower. Ya jelas salah. Mereka kan pemicu. Padahal mereka nggak ikut tawuran ya? Betul. Tapi dari tawuran terjadi itu akibat dari dia. Dari blow up-nya, dari postingan dia. Kan gitu kan. Iya. Dari situ ini dianggap provokasi. Provokasi. Ya kan? Ini kadang si A kalah mengatakan begitu kan. Ini akhirnya yang kalah itu akan terus akan balas-balasan. Jadi saya kira seperti itu, memblow up atau memposting hal yang kekerasan sudah kena pidana. Tapi bukannya malah polisi dapat informasi, Pak, dari adanya viral itu? Betul. Tapi viral ini kan rata-rata dari admin sebuah kelompok itu diviralkan oleh admin. Seakan-akan dia akan membesarkan kelompoknya dengan kejadian itu, apalagi dia mampu melukai atau memenangkan sebuah tawuran kan gitu. Bagi masyarakat yang melihat tawuran, kan ada juga, Pak, yang merekam terus memviralkan di akun-akun Instagram yang terkenal gitu ya. Itu ada sanksi atau boleh atau tidak sih, Pak? Ini masih rancu soalnya, Pak Winam. Kalau masalah itu saya mungkin harus konsultasi dulu ya. Tapi setahu saya masyarakat itu memvideokan, melaporkan ke kami. Bukan menyebarkan. Bukan menyebarkan. Kalau bisa jangan disebarkan. Tapi laporkan ke kami. Kejadian itu jam berapa, lokasinya di mana. Sehingga kami antisipasi jamnya sekian. Kan sekarang ini sudah mulai bergeser. Mereka melaksanakan tawuran. Tadinya di malam hari, sekarang sore hari. Di saat-saat jelang maghrib, setelah maghrib,
orang-orang disibukkan dengan urusan di rumah, urusan ibadah, ini bermain. Jadi kami juga akhirnya menyesuaikan juga. Jangan sampai kita tidak bisa menyesuaikan. Kita tungguin di mana lokasi-lokasi, jam-jam tersebut mereka melakukan tawuran. Oke, Pak, berarti kembali lagi soal video itu, berarti ada pidana ITE dong, Pak. Kalau misalnya saya ada tawuran di jalan tuh saya viralkan, terjadi tawuran, Iya. itu ada ITE-nya ya, Pak? Anda punya akun dengan sengaja kan gitu kan, bisa. Untuk mengantisipasi tawuran ini, apakah hanya cukup patroli saja atau ada pendekatan lain, Pak, yang Ya, dilakukan? bagus. Terima kasih ya, ini pertanyaan bagus. Kami upaya-upaya kepolisian Polres Metro Depok. Di samping kita melakukan patroli pencegahan di malam hari, hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tempat-tempat yang diduga sering dijadikan ajang tawuran. Siangnya kami ke sekolah-sekolahan, preemptifnya. Pak Winam sendiri turun ikut? Iya, saya sering, dan tidak hanya saya, tapi melibatkan semua satker. Dan intinya itu jajaran lalu lintas dan Binmas. Menjadi irup sekolah, di sekolah, saat upacara. Teman-teman dari Binmas dan lalu lintas. Di sana, kalau lalu lintas untuk tertib berlalu lintas, juga disisipkan. Tawuran, anti tawuran, jangan tawuran. Binmas juga seperti itu. Ke sekolah-sekolah. Dan kami juga sering. Nanti saya kasih video-video saya saat saya berada di sekolah. Gitu. Jadi itu apa? Ini pencegahan yang tidak hanya satu sisi, tapi ke tempat yang lain, agar mereka tidak tergabung dalam sebuah kelompok yang indikasinya selalu tawuran tersebut. Semua sekolah atau ada sekolah-sekolah tertentu, Pak? Ya, jadi tentunya ada sekolah-sekolah yang diindikasikan dia sering melakukan tawuran. Tidak usah saya sebutkan di sini ya, nyaman saya. Jadi mereka punya track record. Kok sekolah dari sini terus, kok kali ini malam ini kok kemarin dari sini juga. Nah, itu kita datangin dia untuk apa, memberikan edukasi. Bahwa apa? Ini loh nggak ada manfaatnya. Merugikan Anda, merugikan orang lain. Ayo gabung sama kamu menjadi aparat kepolisian. Selalu katakan begitu. Kalau Anda pengen menjadi aparat kepolisian, bukan kami membantu untuk memasukkan, bukan. Saya berikan kisi-kisinya. Kisi-kisi masuk polisi itu harus apa? Harus mampu tes fisik, tes psikologi, akademik. Anda harus belajar. Belajar. Itu yang saya sampaikan. Mengurangi mereka-mereka yang punya niat tawuran dengan cara-cara seperti itu. Itu pun sesuai dengan petunjuk pimpinan. Ada pendekatan ke gurunya juga nggak, Pak? Tentunya kami komunikasi. Ada hal-hal yang diambil, tindakan yang diambil bagi mereka-mereka pelaku tawuran di sekolah itu, anak didiknya. Ya apa yang dia ambil apabila beberapa kali dia melakukan tawuran. Jadi ada tindakan atau punishment atau sanksi lah. Sanksi ya? Ya buat anak-anak tersebut. Pak, kalau ke sekolah sudah, ke guru juga tadi sudah ada komunikasi. Ke keluarganya di rumah, Pak, ini gimana? Ya, jadi saat kita amankan mereka, kelompok-kelompok yang ikut-ikutan, dia tidak bisa dijerat pidana karena dia ikut-ikutan. Kita lakukan tindakan-tindakan yang mengedukasi. Satu contoh apa? Orang tuanya kita panggil. Ini sering saya lakukan. Kita panggil untuk ada di situ, untuk saya suruh mencium tangannya, mencium kakinya kepada orang tuanya. Si anak tersebut? Anak tersebut. Supaya tersentuh lubuk hatinya. Ini bukan dari orang-orang yang keluarga mampu rata-rata. Orang-orang kesulitan ekonomi juga. Bukan kita merendahkan, enggak. Rata itu ya dari orang-orang menengah ke bawah. Itu pelaku-pelaku. Ya, jadi itu loh sulitnya orang tua mencari nafkah. Kok Anda berperilaku seperti itu? Apa yang harus dibanggakan? Nah, saya suruh cium tangannya, saya suruh cium kakinya, sampai menangis kedua-duanya. Kan gitu kan? Tersentuh. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi dia melakukan tawuran. Ya, tapi kadang-kadang lupa juga gitu. Besoknya ketemu dia lagi. Kan ada kadang 1-2 orang itu beberapa kali kami amankan.
Hukumannya pasti lebih berat dong, Pak, terhadap orang yang berkali-kali itu. Ya, tapi kan bukan dari berkali-kalinya. Hmm. Masuk unsur pidana nggak dia? Oke. Bawa senjata tajam nggak dia? Hmm. Melukai orang nggak dia? Kan itu kena pidananya. Hmm. Kalau ikut-ikutan, dia lagi besok, begitu lagi ya kita datangkan lagi orang tuanya, gurunya. Biasanya murid-murid kelas berapa itu, Pak? Kelas 1? Rata-rata kelas 1. Yang baru masuk ya? Iya, baru masuk. Kelas 2 itu udah senior ya. Kelas 3 udah fokus mau cari kuliah. Mungkin ya, cari pekerjaan. Mungkin memang ada 1-2 yang dari senior, seakan-akan mereka ketuanya atau pembimbingnya lah gitu. Yang ngedoktrin mungkin. Apa mungkin ada semacam tradisi dalam tanda petik di pelajar-pelajar ini, Pak, kalau harus tawuran buat lakinya, atau gimana Pak Winam melihatnya? Ada pendapat seperti itu, tapi saya melihat belum ketemu yang saat kami tanyakan itu tidak ketemu seperti itu. Tapi yang rata-rata yang pelaku tawuran dari sekolah-sekolah tertentu juga. Gitu. Jadi bukan semua sekolahan ya, tapi sekolah-sekolahan yang tertentu itulah. Mungkin pendapat Anda juga bisa dibenarkan juga. Barangkali. Tapi Pak, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memasuki sekarang, angka kejahatan secara umum ya Pak ya, tawuran dan segala macam di Depok ini gimana Pak? Kalau Pak Winam melihatnya di lapangan? Iya, memang fluktuatif ya, dalam artian apa ya, kadang sering terjadi dan tidak gitu ya. Tapi dengan kehadiran kami, itu kan, dengan kehadiran kami, insya Allah bisa menekan, menekan dari aksi-aksi anak muda tawuran di malam hari kan, gitu kan. Apalagi kami ini punya akun-akun yang tadi seperti itu, biar mereka tahu gitu, bahwa kami itu bisa mantau juga gitu ya. Mereka. Suatu ketika itu nantang, ada sebuah kelompok ini nantang-nantang, akhirnya kita yang datang kan, oke kita sanggup kan gitu kan. Ngajak tawuran gitu Pak. Iya, salah alamat dia berarti Pak. Salah alamat ya, sering akhirnya kita amankan mereka. Ternyata gitu kan. Itu mereka biar tahu bahwa kita punya akun, sehingga mereka tidak bisa sebebas itu untuk melakukan tawuran, tidak bisa sebebas itu nantang-nantang kelompok yang lain, tidak sebebas itu dia janjian tawuran dengan kelompok yang lain. Iya, tuh mereka kita awasi. Buat adik-adik ya, jangan tawuran tuh di medsos janjian. Polisi mantau tuh. Ntar ngajak-ngajak tawuran malah akunnya Pak Winam dan teman-teman nanti yang diajak tawuran. Yang datang beda orang loh, kok jadi gitu. Pak, cuman kalau angka tawuran itu keberhasilannya itu dari penangkapan atau pencegahan menurut pribadi Pak Winam? Bahwa menangkap pelaku kejahatan itu sebuah kebanggaan. Betul kan? Tapi mencegah itu adalah sebuah kemuliaan. Kita ambil yang mencegah kalau bisa. Kemuliaan. Mencegah itu lebih besar maknanya, lebih besar artinya. Di mana di sana akan orang menjadi korban tidak jadi. Di mana di sana orang akan melukai itu tidak jadi. Di mana nanti orang tuanya sedih apabila ini orang diamankan. Dampaknya kan ke keluarga, ke masyarakat. Masa depan dia juga masa depan dia kan gitu. Kalau sudah melakukan kejahatan dicatat dalam SKCK, catatan kepolisian, blacklist lah, nanti dia akan mencari pekerjaan kan seperti itu. Kita cegah, jangan sampai terjadi. Bangga kita menangkap, tapi lebih mulia kita untuk bisa mencegah. Artinya sama-sama bagus semua Pak ya? Ya, tapi kalau bisa lebih bagus yang pencegahan. Gitu. Oke. Jadi tidak ada korban. Jadi lebih bagus, jauh lebih bagus. Dan pencegahan. Masyarakat juga merasakan dampaknya Pak dari pencegahan itu kan. Lebih damai, lebih aman gitu Pak ya. Oke, Pak Winam. Kalau bicara Pak Winam, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Iya, tapi kita harus. Belum Pak. Saya mau nanya nih, Pak Winam followernya banyak banget di Instagram, 100.000 itu. Lebih cocok dibilang YouTuber atau influencer atau gimana Pak? Enggak juga, saya tidak banyak, 100.000, padahal saya sudah sekian tahun ya. Karena kami tidak memposting hal-hal yang biarlah terlalu, tapi memposting untuk kebutuhan dinas. Apabila ada program kepolisian ya kami akan posting seperti itu, dan ada juga untuk pribadi saya, tentunya semua bernilai positif. Kalau ada yang sedikit hiburan ya itu namanya
manusia kan ya. Tapi tentunya semua bernilai positif. Stempelnya kepolisian itu harus selama ini Winam Agus atau tim perintis presisi semua positif. Harus kita junjung tinggi positif. Pak Winam mungkin di jalan udah kayak artis kali ya, diajak foto bareng gitu. Semua memanggil menyapa itu kan. Alhamdulillah mereka menegur sapa seperti kami lakukan. Karena saya juga menegur mereka. Bukan nggak ada timbal baliknya, tidak. Saat kami tugas malam hari saya tegur mereka. Satu aspal, satu contohnya komunitas ojol. Anda aman? Aman Pak Winam, terima kasih. Kan gitu. Orang bepergian yang tidak ada angkutan, kami bisa antarkan pulang ke rumahnya dia. Kita bantu dia. Kalau orang mungkin malam itu belum makan, hanya sekedarnya untuk beli makan, kita bantu dia untuk beli makanan. Ini sudah hal-hal yang kami lakukan. Kami tidak hanya melulu untuk hanya tugas pencegahan, tanpa menyambung silaturahmi, tanpa tidak melihat kebutuhan sosial orang gitu kan ya kan. Harus kita lihat mereka. Karena disitulah kedekatan saya kepolisian dengan masyarakat, saling membantu. Itulah akhirnya mungkin kami dikenal. Kami tidak memilih-milih bergaul, tidak memilih-milih bicara sama orang. Kan begitu kan. Kalangan manapun akan saya sentuh, akan kami ajak bicara. Ada sesuatu saya ingin membantu mereka, walaupun tidak dalam hal-hal urusan kepolisian. Gitu. Bahkan Pak Winam juga sekarang diminta membantu Polda Mabes, Pak ya? Oh iya betul. Itu gimana Pak? Ya, jadi kebetulan saya, Bang Jacqueline, Bang Ambarita sekarang ada program membuat konten-konten bahwa wearfing atau masuk polisi itu gratis. Tidak jadi bayar. Polisi ya, daftar ya? Betul, daftar menjadi polisi itu gratis. Ya, jadi ada di medsos saya, ini ada tugas baru, jadi yang harus saya lakukan, karena ini perintah pimpinan, ya bersama-sama dengan mungkin dianggap figur sementara ini kan ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun mungkin masyarakat masih belum percaya, tapi kami yakinkan kepada mereka, kami itu ada di dalamnya. Saya ini bagian dari panitia tes jas fisik. Oh, masuk polisi? Ya, masuk polisi. Ya dari Tamtama Brimob, Bintara Umum sampai Akpol. Saya di panitia itu. Dan kami tahu langsung. Kami yang melaksanakan langsung. Seperti Anda mau masuk polisi lari, dapat 7 kali. 7 kali tercatat dalam papan. Diketahui oleh semua peserta. Restok Anda kuat 15 kali, 15 tercatat dalam papan. Diketahui semua orang. Transparan Pak ya? Transparan. Dulu peserta semua. Kalau Anda komplain, semua komplain silahkan. Dipersilahkan semua. Masukkan komputer, nama-nama. Dan begitu sudah selesai semua, langsung di komputer. Jadi sudah tampak di situ. Anda ranking berapa? Anda ranking berapa? Sudah tampak. Ada ruang untuk komplain bagi mereka-mereka antar teman yang tidak setuju dengan nilai temannya yang lain. Bayangin aja. Ini yang masyarakat masih terbentuk bahwa ya sesuatu yang harus diberikan apabila masuk polisi itu masih belum hilang. Gitu loh. Padahal itu tidak pernah ada. Gitu. Karena Pak Winam sendiri kebetulan menjadi pengujinya juga ya. Betul. Dan itu gitu. tidak ada ya stigma-stigma seperti itu. Pak Winam, bicara soal polisi dan media sosial, pentingnya apa Pak media sosial bagi polisi? Jadi kenapa pimpinan menyarankan kita ini punya medsos semua? Setiap anggota polisi, Pak? Ya, betul. Jadi kalau pimpinan Bapak Kapolres umpama ada kegiatan Jumat curhat atau subuh keliling kan gitu kan. Ya, kita harus tahu kegiatan beliau dan harus kita sampaikan ke masyarakat. Gitu loh. Ini loh program pimpinan kita. Sangat positif. Jadi masyarakat tahu bahwa kegiatan pimpinan seperti itu, kan gitu kan. Positif harus kita viralkan juga, kita ikut viralkan juga. Yang positif Pak ya, kegiatan. Semua positif, tidak ada yang negatif. Cuma ya mari kita yang di luar sana, masyarakat itu ya juga berpikiran positif kepada kami. Gitu. Kalau ada oknum-oknum, ya tentunya semua
dalam artian kalau ada oknum-oknum itu ditindak tegas oleh dari pihak pimpinan juga. Oke. Jadi tidak dibiarkan apabila ada oknum-oknum yang merugikan masyarakat. Oke. Pak Winam, infonya tahun depan mau pensiun Pak ya? Oh iya. Kesannya Pak selama bertugas di kepolisian? Ya, dari saya masuk tahun 88, mungkin Anda belum lahir? Belum lahir. Belum lahir? Iya. Iya, mungkin belum lahir ya. Bahkan belum dibikin sama orang tua ya. Baru nikah orang tua saya itu Pak, tahun segitu. Iya. Baru nikah. Oke, saya masuk tahun 88, 89. Saya selama sekarang sudah 36 tahun. 36 tahun. Tugas. Iya. Nah, itu perasaan waktu yang singkat. Iya. Gitu kan. Saya dari tahun ke tahun ini perasaan seperti ini aja saya. Ya seperti ini perasaan nggak ada perubahan apa-apa secara fisik yang saya rasakan gitu. Tapi Allah sudah menakdirkan kita punya umur sekian. Tidak merasa bahwa umur itu semakin habis gitu kan, betul kan? Padahal kita begini-begini aja, tapi umur itu akan semakin habis. Bertambah ya. Iya, saat masih di kepolisian ini, saya harus berbuat yang terbaik untuk masyarakat, merespon cepat, membantu orang, menyelesaikan masalah. Yang saya katakan seperti tadi itu. Yeah. Jangan lewatkan semenit atau sekecil apapun waktu untuk menyelesaikan masyarakat atau menegur masyarakat atau senyum dengan masyarakat. Itu lakukan. Ini kalau udah kita lakukan kepercayaan. Kalau dikatakan Anda berhasil nggak di masyarakat? Ditanyakan ke masyarakat. Iya. Kan menegur kami semua di jalanan saat saya ada di jalanan. Itu mungkin sudah menjadi tolak ukur. Ya kan? Gitu kan. Itu mungkin sekelumit ya apa yang saya lakukan selama ini. Rencana setelah pensiun apa, Pak Winam? Saya pulang kampung. Mungkin jadi influencer, Pak? No. Sudah sayang loh, Pak. Followernya banyak. Iya, terima kasih. Saya tinggalkan itu semua. Karena saya kembali ke kampung. Di mana sudah saya tinggalkan 37 tahun yang lalu, 37 tahun yang lalu sudah 37 ya tahun yang lalu karena saya ke Jakarta itu saat umur 20 tahun kan itu kan. Nah, saya kembali di rumah orang tua, warisan orang tua, tinggal di rumah orang tua yang sekarang kosong. Berikut ada kebunnya. Nah, jadi petani berarti, Pak? Saya berkebun aja. Oh, berkebun. Kalau bertani kayaknya udah nggak mampu fisiknya. Tapi nanti followernya rindu loh, Pak. Pak Winam nih nggak pernah ngupload lagi ya, gitu. Rindu kalau silakan nonton YouTube yang sudah diposting aja oleh Net TV atau oleh akun YouTube yang lain ya. Jadi nonton di sana aja. Oke. Baik, Pak Winam. Pak Winam, terakhir Pak, pesan buat masyarakat apa? Terima kasih. Kami melihat bahwa aksi tawuran masih terjadi di Kota Depok. Untuk itu saya minta faktor keluarga untuk bisa mengawasi anak-anaknya. Kalau terlepas dia dari keluarganya, faktor di sekolahan. Saya mohon untuk Bapak Ibu guru yang di sekolahan juga mengawasi anak-anak didiknya. Di lingkungan, tetangga, terdekat, tetangga radius 100 meter, ada Pak RT, Pak RW, sekiranya anaknya seseorang yang penduduk di situ, yang melakukan penyimpangan, awasi. Jangan segan-segan untuk menegur. Karena bagaimanapun itu, keluarga itu ada di rumah, keluarga juga ada di sekolah, dan keluarga ada di lingkungan kampung tersebut. Bentuk itu sebuah keluarga juga. Sehingga tawuran atau anak-anak muda yang melakukan penyimpangan tidak terjadi lagi. Oke. Pak Winam, terima kasih ya atas waktunya. Kita doakan semoga Pak Winam sehat terus, bisa terus bermanfaat buat masyarakat Kota Depok. Itu yang kita harapkan, Pak. Iya, itu pemirsa obrolan saya dengan AKP Winam Agus, Wakasat Samapta, Polres Metro Depok. Menarik tadi dengar cerita beliau, terutama dengan bagaimana pengalaman beliau ini melakukan patroli di masyarakat sampai menemukan peristiwa-peristiwa yang lucu-lucu ya. Tadi Pak Winam ya, ada nyeri pocong, tuyul. Kalau yang serem-serem jangan kalau penangkapan ini nggak usah kita ceritakan, itu udah hal biasa. Iya, itu tugas polisi. Dinamika polisi ya. Yang lucu-lucu saya katakan tadi. Tapi yang penting hasilnya dirasakan masyarakat Kota Depok. Saya yakin Depok sekarang jauh lebih baik, lebih aman
dan lebih nyaman lah untuk Amin. kita tinggal atau berkegiatan di Amin. sini. Amin. Pak Winam, sekali lagi terima kasih. Kita Sama-sama. doakan terus Pak Winam dan institusi Polri agar bisa terus mengayomi dan melindungi masyarakat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk di komen video saya di bawah. Subscribe Juga Pak Winam Instagramnya sudah apa? subscribe. Oke, Pak Winam Instagramnya ada ya? Ada. Ada, nanti bisa kita cantumin ya teman-teman JCC, ada buat di follow juga, mungkin ada kegiatan Pak Winam yang bisa diikuti di situ. Mungkin teman-teman ada yang mau di komen, mungkin Pak Winam main-main dong ke tempat saya di Depok nih, banyak peristiwa ini, mungkin Pak Winam nanti akan baca ya untuk main ke situ. Nah, jangan lupa untuk di like juga video kami dan di subscribe terus akun JCC Network supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat masyarakat semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.